Terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum memulai video ini jangan lupa like dan klik tombol subscribe. Dan juga nyalain loncengnya agar kalian nggak ketinggalan update terbaru dari Novel Art. Jangan lupa juga share ke teman kalian, agar teman kalian gak bosen di saat karantina. Dan semoga wabah ini cepat berlalu. Amin. Selamat menonton. Lelang itu akhirnya berakhir. Ketika sekelompok orang pergi, Giselle tidak tahan lagi dan terjatuh ke tanah. Sudah berakhir, ini keterlaluan, Giselle bergumam. Adik ipar, bukankah ini 100 miliar? Mengapa keterlaluan? Elisa tidak berpikir terlalu dalam, ekspresinya sangat bersemangat saat ini. Ini 199 miliar, dan dia belum pernah melihat begitu banyak uang dalam hidupnya. Dirinya yang setengah mati ini, tidak menyangka bahwa putrinya akan dihargai sebesar itu. Jika tidak ada Morphy, Lani pasti sudah menikah dengan pria kaya. Aku dalam 3 tahun ini, pastinya sudah tidak perlu tinggal di rumah rongsokan ini. Aku menaiki tangga sepanjang hari dan lelah seperti anjing. Elisa mengeluh. Setelah beberapa saat, melihat kartu bank emas hitam di tangannya, senyum muncul di wajahnya. Sekarang semua pasti sudah lancar, kita akhirnya sudah keluar dari masa suram. Kakak ipar, 199 juta ini, aku akan memberimu 20 miliar. Elisa sangat murah hati kali ini. Dia mengerti bahwa jika tidak ada Giselle, lelang kali ini, bahkan 20 miliar pun tidak bisa dia dapatkan. Plak. Siapa yang menyangka bahwa Giselle malah akan menamparkan wajah Elisa, menyisakan bekas telapak tangan besar di wajahnya. Kamu bodoh. Kita sudah sekarat, kamu bahkan tidak sadar. Giselle sangat marah sampai semua wajahnya memerah. Dia yang paling rakus jika menyangkut uang, tapi Elisa, si bodoh ini, malah lebih serakah daripada dia. Dia bahkan tidak mengerti bahwa uang Nei yang 199 miliar sudah tidak bisa ia terima. Adik ipar, kenapa kamu memukulku? Apa yang sekarat? Elisa menutupi wajahnya, bertanya-tanya. Tuan Jaya, bukankah dia sudah membayar semua uangnya? Apa yang kamu khawatirkan? Kamu masih berani menerima uang Nei? Giselle bertanya, menggertakkan giginya. Kenapa tidak? Elisa mencibir. Aku calon mertuanya, dia tidak akan berani memperlakukan aku seperti itu. Jika aku ingin mengatakan yang sebenarnya, aku telah diberi Tuhan sebuah mukjizat. Setelah disiksa oleh Morphy si orang gila itu selama 3 tahun, akhirnya aku menerima kebahagiaan. Dia mengirimkanku seorang Nei, si keponakan dari orang terkaya di kota. Ketika Lani menikah dengan keluarga Jaya di masa depan, aku adalah ibu mertua dari orang terkaya di kota di masa depan. Hahaha, aku juga tidak menyangka diriku akan seperti itu di masa depan, kakak ipar. Tunggulah karismaku nanti. Elisa terperangkap dalam keinginan untuk hidup nyaman di masa depan. Dia tidak menyadari pandangan putus asa Giselle di samping. Sudah tidak terselamatkan. Si idiot ini benar-benar sudah tidak bisa diselamatkan. Jika hanya 20 atau 40 miliar, Nei mungkin akan murah hati dan benar-benar memberikan uang kepada Elisa. Tapi ini ratusan miliar. Apalagi dia baru saja dirampas uang hampir senilai 199 miliar. Jika Nei berprasangka buruk, pasti mengira bahwa mereka bertiga, termasuk Finn, sedang bekerja sama. Pasti dia akan membalasnya. Nei memiliki keluarga Zhang di belakangnya. Tetapi bagaimana dengan mereka? Siapa yang akan mendukung mereka? Roy. Ia khawatir sudah terlambat untuk memperbaiki hubungan dengan mereka. Giselle menyesal kali ini. Tetapi kali ini dia benar-benar melempar batu dan menghancurkan dirinya sendiri. Tadinya ia menyangka akan merekrut seekor domba. Tetapi dia secara tidak sengaja merekrut serigala. Sekarang serigala ini ingin memakan manusia, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Harapannya hanya bisa diletakkan pada Lani. Dia berharap Lani dapat menarik hati Nei, dan melepaskan mereka pergi.
Setelah Finn membawa gadis Ukraina, dia memasuki tempat parkir bawah tanah dan tidak melihat siapapun di sekitarnya. Finn mulai menelpon seseorang. Tuan muda, seperti yang kamu duga, si bodoh Nei benar-benar ada di sini. Intonasi Finn penuh hormat, dan dia tidak lagi sinis. Jika ada yang melihat seperti apa Finn saat ini, dia pasti akan terkejut. Identitas seperti apa yang dapat membuat keluarga Master Zhang memperlakukannya dengan penuh hormat. Yah, berapa banyak yang dia bayar pada akhirnya? Suara melalui telepon sedikit cuek, seolah-olah semuanya sudah diharapkan. 199 miliar. Jawab Finn. Bagus Finn, kamu melakukan pekerjaan yang sangat bagus dalam masalah ini. Morphy tersenyum, dan mengirim Finn benar-benar langkah yang tak terduga. Tuan muda terlalu banyak memuji, ini juga semua karena ajaran Tuan. Nada bicara Finn makin hormat. Meskipun kata-kata pujiannya ini mempunyai motif lain. Tapi ia memang kagum kepadanya. Setelah ia memberitahu Morphy tentang pelelangan, Morphy langsung mempersiapkan semuanya. Dan seperti yang diramal, Nei benar-benar datang. Setelah berteriak 40 miliar pada waktu itu, Finn masih sedikit kesal, berpikir bahwa yang diramal oleh Morphy salah dan Nei tidak akan datang. Tetapi pada menit terakhir, Nei benar-benar muncul. Tidak ada yang berbeda sedikit pun dengan apa yang diramal oleh Morphy. Setelah itu, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Sesuai dengan instruksi Nei, ia melakukan banyak akting di depan Nei, yang membuat Nei akhirnya membuka harga 140 dan 160 juta. Ramalannya benar-benar seperti ramalan dewa. Finn jarang mengagumi rekan seusia ini, tetapi untuk Morphy, dia benar-benar sangat mengaguminya. Finn, tidak perlu segan-segan. Jika kamu tidak berakting baik, Nei pasti tidak akan tertipu. Morphy tersenyum dan berkata. Pada awal ketika dia mengetahui bahwa Elisa akan melelang Lani, Morphy mulai secara diam-diam mengatur rencananya. Setelah menyelidiki bahwa semua daftar pembeli Elisa termasuk Nei, Morphy sudah menduga bahwa Nei tidak akan pernah menyerah untuk membalas dendam. Dia pasti akan berpartisipasi dalam pelelangan. Untuk menjatuhkan hukuman kecil pada Nei, Morphy menggunakan pengaruhnya dalam keluarga Zhang. Untuk membiarkan Finn berpartisipasi dalam pelelangan. Salah satu rencananya adalah untuk memberi pelajaran pada Nei, dan lainnya, untuk menjaga stabilitas. Mustahil bagi Morphy hanya dia menonton ibu mertuanya yang bodoh, dan membiarkannya menjual Lani kepada orang-orang lain. Ia dijual pada Nei si orang bodoh, dan Morphy cukup yakin bahwa Nei bahkan tidak akan menyentuh Lani. Kalau tidak, jika benar-benar ada orang yang menawar 200 miliar, Morphy akan tetap membuat Finn membuka harga lebih dari 200 miliar. Karena, baginya, Lani sangat berharga. Ngomong-ngomong, Tuan, saya telah menemukan bahwa kejadian ini semua didalangi oleh Giselle. Dia memiliki pegangan Nyonya Elisa di tangannya. Finn berkata, Morphy tidak ingin mengurusi Elisa, dan juga tidak mau mengurusi Giselle. Ia benar-benar tidak mengerti rencananya. Pegangan? Pegangan apa? Tanya Morphy dengan rasa ingin tahu. Ah, Finn tampak agak sulit untuk menceritakannya. Bicaralah. Tidak ada yang disembunyikan. Morphy tersenyum pahit, dia mungkin sudah dapat menebaknya. Seperti ini, setelah Nyonya Elisa menikah dengan Tuan Halim, dia masih berselingkuh dengan seorang pria bernama Egi. Egi merupakan kekasih Nyonya Elisa saat kuliah, dan memiliki hubungan yang sangat baik dengan Nyonya Elisa. Tetapi setelah lulus dari perguruan tinggi, Nyonya Elisa malah menikah dengan Tuan Halim. Dalam kesedihan seorang Egi, dia akhirnya menjadi raja judi dan kehilangan semua harta keluarganya. Setelah melahirkan Nona Lani, Nyonya Elisa bertemu Egi secara kebetulan, dan mungkin itu adalah situasi yang mengharukan bagi Egi. Karena merasa bersalah, Nyonya Elisa menghidupkan kembali perasaan lama kedua Tuan Halim dan Egi. Selama periode ini, Egi juga meminta Nyonya Elisa untuk meminjamkannya uang. Dan Nyonya Elisa meminjamkannya. Akhirnya, masalah ini, entah bagaimana, diketahui oleh Giselle. Giselle mempersalahkan masalah ini dan mulai mengancam Nyonya Elisa. Finn hanya berkata beberapa hal, tapi dia membuat ceritanya jelas.
Setelah mendengarkan, alis Morphy mengkerut. Masalah ini melibatkan Lani, dan pastinya tidak mudah ditangani. Bagaimanapun, Elisa adalah ibu dari Lani. Jika Lani tahu bahwa ibunya berselingkuh dengan laki-laki lain, dia takut ia tak sanggup menahan semua beban itu. Aku akan mencari cara untuk mengatasi masalah ini. Kamu perlu mencari seseorang untuk mengintai Egi. Jangan biarkan dia mengganggu Lani. Morphy berkata, perihal perselingkuhan antara orang tua seperti ini, sangat susah untuk diatasi. Apalagi Elisa adalah seseorang yang sangat kejam, dan harus menemukan cara untuk sementara waktu menyembunyikan masalah ini. Ya, Tuan Muda, Finn mengangguk dengan hormat. Suara pintu terbuka terdengar. Morphy pun menutup teleponnya, dan akhirnya Lani sudah kembali. Dia telah tinggal di Gunung Parayaman selama 2 hari terakhir, jadi dia tidak tahu akan kejadian rumit ini. Tapi ketika ia kembali, matanya terlihat agak merah. Ia jelas tidak bisa menutupi emosinya. Dia pastinya sudah tahu apa yang telah dilakukan Elisa. Apa yang ingin kamu makan, aku akan membuatnya untukmu. Morphy bertanya sambil tersenyum. Morphy, Lani hendak berbicara, matanya merah. Morphy bangkit, menarik Lani ke dalam pelukannya, dan berkata dengan lembut, aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Tetapi, aku sama sekali tidak keberatan dengan itu. Namun, semua orang di luar mengatakan kamu. Lani merasa sedih. Di dunia ini, hanya dia yang tahu bahwa pria di depannya begitu baik. Dan hal itu bukanlah kebohongan. Mulut. Mulut mereka. Mereka dapat mengatakan apapun yang mereka inginkan. Selama kamu tidak berpikir begitu. Morphy tertawa. Bukan Morphy terlalu baik, tetapi ia merasa benar-benar tidak perlu khawatir tentang sekelompok semut. Lani membenamkan kepalanya dengan lembut di bahu Morphy sambil bergumam, Morphy, mengapa kamu memperlakukanku dengan sangat baik? Karena kamu adalah malaikat yang dikirim oleh surga untuk menyelamatkan aku. Mata Morphy mengeluarkan perasaan penuh nostalgia. 3 tahun yang lalu, dia dikejar dan hampir dibunuh oleh keluarga Wijaya, dan ketika dia terluka parah, dia dibawa kembali oleh Halim. Pada saat itu, Elisa sangat ingin mengusirnya keluar, takut ia akan menyakiti keluarga Kusuma. Pada saat itu, Halim juga agak ragu-ragu. Ia juga merasa agak menyesal membawa pulang Morphy. Jika Morphy tertimpa musibah, mungkin efek padanya tidak akan sedikit. Hanya Lani seorang yang ingin mempertahankannya. Lani tidak menyukai Morphy, tapi dia tidak tahan jika ada orang yang diperlakukan seperti itu. Karena mengusir Morphy yang terluka parah tidak ada bedanya dengan membunuh Morphy. Dengan cara ini, Morphy yang cedera tinggal selama hampir setengah bulan, dan Lani merawatnya sampai ia pulih. Dapat dikatakan bahwa Lani telah menyelamatkan hidup Morphy. Pada saat itu, Morphy jatuh cinta pada Lani yang berhati dingin. Demi Lani, ia dengan tegas memutuskan untuk tetap tinggal di keluarga Kusuma, dan bahkan gagasan mencari balas dendam kepada keluarga Wijaya memudar. Ngomong-ngomong, kamu kemarin menolak untuk memberitahuku mengapa 3 tahun yang lalu, kamu mengalami cedera serius. Lani bertanya. Ini adalah pertanyaan yang dia sembunyikan di lubuk hatinya selama 3 tahun, terutama dalam beberapa hari terakhir. Ketika Morphy terus menunjukkan kemampuannya yang berbeda dari orang-orang biasa. Dia menjadi lebih ingin tahu tentang apa yang dialami Morphy 3 tahun lalu. Kenapa ia bisa terluka parah? Dan juga, apakah Morphy benar-benar hanya seorang yatim piatu? Morphy menghela nafas. Dia tahu bahwa cepat atau lambat, Lani akan bertanya. Tetapi dia tidak berharap hari ini akan datang begitu cepat. Tapi, bagaimana dia harus mengatakannya padanya? Aku adalah anak tidak sah dari keluarga Wijaya. Atau pewaris keluarga Wijaya. Ketika Morphy dalam kesulitan, telepon Lani berdering, dan itu dari Elisa. Lani menekan dengan dingin untuk menjawab. Suara bersemangat Elisa datang dari telepon. Putriku, ibu ingin memberitahu kamu suatu kabar baik. Berita baik apa? Lani menekankan bibirnya dengan erat dan bertanya dengan acuh tak acuh. Mom telah menemukanmu seorang pria lagi. Pria ini 100 kali lebih kuat dari si sampah Morphy.
Bu, sudah cukup. Lani menyela dengan dingin. Sudah lama aku katakan bahwa aku tidak akan meninggalkan Morphe. Lani, Elisa menjerit dan berkata dengan marah. Sarang mati itu tidak berguna, apa bagusnya? Tidak akan membuat kamu bahagia dengan semua kesengsaraan itu. Juga tidak bisa memberi kamu kemuliaan dan kekayaan untuk membuat kamu bebas dari rasa khawatir. Karena dia mencintaiku dan aku mencintainya. Apakah kamu puas dengan alasan ini? Lani berkata dengan ringan. Cinta. Bisakah cinta dimakan? Bisakah cinta membiarkanmu mengendarai mobil mewah dan tinggal di rumah mewah? Elisa berkata dengan sinis. Apakah kamu tahu siapa yang diberikan ibu kepadamu kali ini? Aku tidak tahu, aku tidak tertarik untuk mengetahuinya. Lani masih acuh tak acuh. Elisa sangat marah dan berkata, namanya Nei, kamu bisa keluar dan mencari tahu. Siapa dia? Dia adalah keponakan pria terkaya di kota, Hudi Jaya, pewaris masa depan keluarga Jaya. Dengan cara apapun, Nei pasti dapat mengalahkan Morphe 10.000 kali lipat. Jika kamu dapat menikahi Nei, bukan hanya kehidupan ini, tapi kehidupan selanjutnya, kamu juga dapat makan dan minum tanpa khawatir. Elisa berkata dengan gembira. Menurut pendapatnya, tidak ada wanita yang dapat menolak kondisi luar biasa seperti itu dan menikahi pria terkaya. Seorang ahli waris, berapa banyak gadis yang akan mematahkan kepalanya sendiri untuk mendapatkan kesempatan ini? Apakah kamu sudah selesai berbicara? Aku menutup telepon setelah selesai. Lani, apa maksudmu? Elisa meledak lagi. Dan dia mengatakan semua hal dengan semangat yang menggebu-gebu. Tapi Lani tidak mendengar sepatah kata pun. Apakah kamu tahu betapa sulitnya aku berusaha menemukan seorang Nei, seorang calon menantu bagai emas? Itu tidak ada hubungannya denganku, kata Lani dengan dingin, lalu menutup telepon secara langsung. Tut dot tut. Elisa sangat marah sehingga ia melemparkan telepon ke tanah, dan wajah Giselle di sampingnya pun muram. Apakah otak pelacur itu kemasukan air? Bahkan seorang Nei, generasi kedua yang sangat kaya, masih ia tolak, dan masih ingin mengejar Morphe si sampah itu. Giselle memarahinya. Menurut pendapatnya, wanita manapun, bahkan yang berotak kecil sekalipun, akan memilih Nei bukan Morphe.